Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa iman rahimakumullah dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang banyak. Tentunya mudah-mudahan kenikmatan itu kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan juga bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang berujung dengan balasan yang baik, balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas dosa 13 dan 14 secara langsung karena berbohong atas nama Allah dan juga atas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan dosa yang sangat besar, dosa yang dosa yang mesti ditaubati karena mengatasnamakan pembuat syariat, yakni Allah dan juga Rasulnya. Kita akan membahas di pertemuan kali ini, di jam kali ini, Al-Kabiratul Khamisah, dosa yang ke-15, Al-Khamisah Asyarah, yang ke-15, Al-Firar Minaz Zahfi, yakni lari dari medan pertempuran, lari dari medan perang. Ayatnya ayat ke-16 di surat Al-Anfal, di mana Al-Anfal dan surat At-Taubah ini berbicara tentang bagaimana seorang muslim harusnya menjaga adab dan perang dalam menghadapi musuh, dalam menghadapi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuwallihim, dan barang siapa mundur atau kabur yauma idin, pada hari ini, ya, duburahu maksudnya pada hari ini dia mundur, illa mutaharrifan, kecuali untuk berbelok, fal qital, maka likitalin, untuk menyerang, au mutahayyizan ila fi'atin, atau untuk bergabung bersama kelompok yang lain, kaum muslimin, faqad ba'a, maka dia kembali, maka kaburnya itu mendatangkan bigodobin, murka, minallahi, dari Allah, wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan jahannam itu adalah tempat terburuknya atau seburuk-buruknya tempat kembali. Ya iman rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita salah satu adab, salah satu keharusan ketika sudah berperang, ketika sudah di hadapan musuh-musuh kita, maka pantang untuk mundur kembali. Maka ya iman rahimakumullah, barang siapa yang mundur tanpa ada udzur, tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syar'i, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sudah datang murka Allah Subhanahu wa taala, belum lengkap juga, Allah kemudian menempatkan orang-orang yang lari dari medan perang bukan karena alasan udhun syar'i tadi, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Dan jahanam ini adalah wabi'sal masir, seburuk-buruknya tempat kembali. Bahkan kalau di surga itu ada surga Firdaus, maka di jahanam ini atau di surga ini, di neraka ini
ada tempat yang paling jelek di antara neraka yang lain. Jadi neraka itu sudah tempat yang jelek, tapi jahanam adalah seburuk-buruknya tempat. Yang paling dasar di neraka adalah jahanam, tingkatan yang paling dasar. Ayuhat iman rahimakumullah, lari dari medan perang ini juga merupakan apa istilahnya dosa yang paling besar yang yang dikecam, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari disebutkan bahwa istanibus sab'al mubiqat, 7 dosa ini atau jauhilah 7 dosa yang menyengsarakan. Qalu, para sahabat bertanya, wa mahunna ya Rasulullah, apa saja wahai Rasulullah yang 7 itu? Qala, Nabi menjawab, asyirku billah, pertama syirik kepada Allah adalah 7 dosa yang menyengsarakan atau yang membinasakan bagi para pelakunya. Wasihru. Nah, kemudian yang kedua adalah sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallah illa bilhaq. Yang ketiga, dosa besar adalah membunuh manusia yang lain tanpa haknya. Jadi manusia tidak ada dosa, manusia yang tidak ada kaitannya dengan peperangan, manusia yang tidak ada sanksi hukum untuk dibunuh, kemudian dibunuh oleh kita tanpa dasar yang jelas, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka itu adalah dosa yang besar. Wa aklur riba, kemudian memakan riba. Memakan riba termasuk dosa yang besar, kemarin sudah dibahas. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim juga termasuk dosa yang sangat besar. Kemudian wa tawalla yaumaz zahfi, dan lari atau mundurnya bukan karena siasat perang, bukan karena ingin bergabung dengan kelompok kaum muslimin yang lain, tapi dengan tujuan lari, dengan tujuan takut dengan orang-orang kafir. Kemudian waqadzful muhsanat al-ghafirat al-mu'minat, kemudian menuduh perempuan yang mukmin dan muslim telah melakukan zina. Ayuhatu iman rahimakumullah, nomor 6 tadi, yakni perang. Dalam keadaan perang dia melarikan diri. Tentu ada, nanti kita akan jelaskan kategori kabur yang seperti apa yang akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayuhatu iman rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam juga, memperingatkan barang siapa yang keluar ataupun kabur dari medan peperangan, maka dia akan mendapatkan murka dan juga akan ditempatkan di neraka jahanam. Para sahabat berbeda pendapat mengenai ayat ini, di mana ada sahabat yang mengatakan ayat ini khusus diturunkan untuk orang-orang yang lari di perang Badar, begitu. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah ada yang menyebutkan madhabnya adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ayat ini menjadi patokan umum, menjadi cakupan yang umum, bahwa siapapun yang lari di medan perang manapun, kapanpun, dia akan mendapatkan murkanya Allah kalau dia kabur menghindari musuh karena ketakutan yang begitu mendalam, takut akan musuh Allah. Padahal salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada umat ini adalah musuh itu sebelum perang dengan kaum muslimin beberapa hari, kemudian beberapa jarak sebelum bertemu, mereka sudah ketakutan. Padahal sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa salah satu keutamaan umat ini,
musuh itu lebih takut. Maka dengan modal itu jangan ada ketakutan dalam diri kita ketika menghadapi atau ketika sedang berpapasan atau berlawanan dengan orang-orang kafir, para musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ayat ini sebelumnya ayat 15-nya Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum, apabila kamu bertemu, ya, alladzina kafaru, bertemu dengan orang kafir, zahfan, ketika peperangan, ya, ketika yang orang kafir yang menyerangmu, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kamu membelakangi mereka alias mundur gitu, kabur. Jadi waktu iman rahimakumullah, sebenarnya peperangan ini adalah salah satu bentuk fitnah, salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mana kaum mukminin yang benar-benar imannya dan mana kaum mukminin yang hanya sekedar mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ankabut dijelaskan ayat 2 dan seterusnya, ahasiban nasu ayutraku wa qul ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna. Apakah mereka mengira akan ditinggalkan tanpa adanya fitnah, ujian, atau wahum la yubtanun, sedangkan mereka tidak diuji. Nah, di antara ujian yang Allah berikan untuk melihat semurni dan segenuine apakah iman kita itu adalah dengan dihadapkannya kita dengan musuh dalam medan perang. Apakah benar keimanan kita itu? Apakah hanya bualan semata atau hanya iman kita itu hanya di bibir saja, hanya sambal saja. Ikhwatul iman rahimakumullah, padahal ajaban li amril mukmin, kan, menakjubkan orang mukmin itu termasuk ketika dia berperang. In asobat husarro, apabila dia ditimpa kebaikan, artinya kalau dalam perang menang, syakaro, dia akan bersyukur, artinya dia akan mendapatkan surga, balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau lihat di surat Muhammad, sayahdihim wa yuslihu balahum, kemudian Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka dan membereskan urusan mereka. Wa yudkhiluhumul jannata, kemudian orang yang kalaupun dia meninggal gitu, wa yudkhiluhumul jannata, dia akan dimasukkan atau mereka akan dimasukkan ke surganya. Kemudian hadis tadi diteruskan, wa in asobathu darra sobaro, dan jika dia ditimpa yang jelek dalam arti peperangan itu ketika kalah gitu, sobaro, dia sabar. Makanya nanti iskariman au mutsahidan, hidup mulia atau syahid. Jadi orang yang pergi ke medan perang, kemudian dia pulang lagi, sebagai rasa syukurnya itu atau bentuk dari kemenangannya itu, dia akan digelari orang yang mulia. Bagaimana Allah SWT memuliakan para sahabat yang perang di medan perang Badar, sehingga disebutnya as-sabiqunal awwalun. Mereka adalah generasi pertama yang melawan, menghantam orang-orang kafir, meskipun mereka jumlahnya 100 orang atau 300 orang melawan 1000 pasukan atau 1000 orang. Ayyuhatul iman rahimakumullah, yang disebut al-firar minaz zahfi adalah yang kabur dari peperangan atau yang kabur dari barisan pasukan, adalah orang-orang yang ketika jumlah musuh bisa dikalahkan oleh kaum muslimin. Contoh 1 berbanding 3, seperti dalam perang Badar. Kalau itu kabur,
maka dia digolongkan al-firor minaz zahfi. Tapi ketika musuhnya 1 berbanding lebih dari 3, bisa 1 banding 4, bisa 1 banding 5, kemudian dia melarikan diri berdasarkan ayat Badar, maka tidak apa-apa. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, maka peperangan ini sebenarnya bukan hanya persoalan bagaimana dia mengayunkan pedang, bagaimana dia mengendalikan senjata, tapi yang paling fundamental, yang paling mendasar adalah soal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana para sahabat yang jumlahnya hanya 300 kemudian menghadapi lawan yang 1000. Padahal alat yang digunakan para sahabat dengan yang digunakan oleh orang kafir jauh lebih canggih, lebih lengkap orang-orang kafir dibanding kaum muslimin pada saat itu. Tapi bermodalkan keimanan yang luar biasa, pertolongan Allah muncul, pertolongan Allah hadir disebabkan keimanan yang dimiliki oleh para sahabat dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agamanya dan akan menjaga siapa saja yang ingin memperjuangkan agama Islam ini. Itu saja mungkin bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan iman kita kuat, iman kita teguh dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa membuktikan bahwa keimanan kita benar adanya. Kalaupun harus diuji dengan peperangan, maka tidak ada kata lain yang kita keluarkan kecuali sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Kami akan berangkat ke medan perang, mati kami menjadi syahid, pulang kembali akan menjadi orang yang mulia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.